Saudaraku, inilah kekuatan kita. Inilah yang kita miliki. Saya mengajak saudaraku, mulai hari ini mari kita melihat masalah problem yang kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin orang lain tidak melihat itu sebagai satu isu, problem. Itu mungkin satu perkara kecil, remeh. Tapi itu, jikalau itu penting bagi Anda, itu penting bagi Tuhan. Mari kita mulai melihat besar kecil apapun yang kita alami. Adakah itu dari segi aspek hubungan, aspek material keperluan kita, mungkin juga kesehatan, atau juga bernyangkut paut dalam keadaan situasi apa yang sedang kita alami pada masa-masa sekarang ini. Tuhan mau mengajak kita melihat, melampaui segala problem yang sedang kita alami, masalah yang sedang kita alami, cabaran yang sedang kita alami, pencobaan yang sedang kita alami, kerumitan yang kita sedang alami, yaitu jalan keluar. Tuhan menjanjikan pada kita bahwa ianya akan diselesaikan oleh Tuhan. Malah Tuhan mau mengajak kita untuk percaya bahwa itu telah diselesaikan. Dengan iman, percaya, melihat. Kita tidak melihat apa yang nampak depan kita, tapi kita melihat dalam roh kita apa yang sudah Tuhan selesaikan itu untuk Anda dan saya. Saudaraku, adakah Anda mau mengambil ini sebagai satu langkah iman? Tuhan mau menolong Anda dan saya, tapi Tuhan tidak dapat memberikan pertolongan jikalau Anda tidak mau menerima pertolongan ini. Perkataan menerima adalah iman. Iman adalah berbicara tentang lebih banyak menerima. Lebih besar iman, lebih banyak kita menerima. Iman berbicara menerima apa yang Tuhan telah tawarkan sebagai anugerah pada Anda dan saya. Ramai orang tidak dapat menerima karena mereka merasa tidak layak. Tapi itu hanya membuktikan bahwa jikalau kita menerima apa yang kita tidak layak terima, itu adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan penyelesaian dalam segala isu problem kehidupan dalam dunia ini saat ini, apapun aspek, apapun isu, adalah hanya melalui anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, melalui kasih karunia yang dicurahkan bagi kita oleh Kristus Yesus, melalui kematian, darahnya tertumpah, tubuhnya dihancurkan, supaya Anda dan saya mengalami kehidupan dan hidup yang penuh berkelimpahan. Atau Anda memilih untuk mau menyelesaikan masalah ini dengan kekuatan Anda, atau mengharapkan pada pribadi manusia, ide manusia, institusi dan sebagainya. Mungkin Anda mulai berkata, menurut Tuhan, jadi itu bermaksud saya tidak payah buat apa-apa. Saya katakan, satu permulaan yang baik, satu permulaan yang baik, di mana Anda sudah dan mulai meletakkan kepercayaan Anda, iman Anda, pengharapan Anda hanya pada Kristus Yesus. Ini yang saya ingin saksikan. Berapa tahun yang lalu, saya minta keizinan kepada kakak saya yang bernama Ani Sulimin dan suaminya Frederick Macaham untuk membenarkan saya untuk menyampaikan saksian ini. Berapa tahun yang lalu, suami kepada kakak saya, yaitu bernama Frederick, dia mengalami stroke. Dokter mengatakan dia mild stroke, tapi dia mengalami koma. Dan saya, kalau tidak silap saya, dia lebih kurang 3 minggu koma. Dan pada waktu itu kami melawat kakak saya, dan kami melawat dia di hospital, di rumah sakit, di ruangan intensive care, ICU. Dan saya melihat keadaan ipar saya ini, istri kepada kakak saya ini, dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dan saya melihat kakak sedang menangis. Dia sedang menangis. Dia menangis melihat masalah yang sedang dihadapi. Dia seakan-akan putus harapan. Tapi pada waktu itu Tuhan membangkitkan iman saya. Tuhan memberikan sesuatu yang dalam hati saya supaya saya beritahu kepada kakak saya. Dia katakan, bawa kakakmu ke tepi. Dan saya bawa kakak saya di sudut di hospital, di rumah sakit, satu tempat yang sangat sunyi, sangat dekat dengan satu store. Dan saya katakan kepada kakak saya, Ani, apa yang kau mau lihat? Apa yang kamu mau lihat? Dan saya katakan, adakah kau mau melihat suami kamu
membuka matanya, karena waktu itu dia sedang dalam keadaan tertidur, dalam keadaan koma. Dia katakan, iya saya mau melihat dia buka mata. Terus saya tambah lagi, saya katakan, adakah kamu melihat dia bangun? Dia katakan, iya saya mau melihat dia bangun. Dan saya katakan, adakah kamu melihat dia berdiri? Dia katakan, iya saya mau melihat dia berdiri. Saya katakan, adakah kamu melihat dia berjalan dan normal seperti biasa? Dia katakan, iya saya mau melihat. Dan saya katakan, jika kamu sudah lihat itu, adakah kamu masih menangis? Dan waktu itu iman dia bangkit. Dan seketika itu air matanya berhenti dan dia mulai berubah mukanya daripada kesedihan, dan sekarang mulai ada sukacita dan kesejahteraan dalam mukanya. Dia katakan, Denny, saya sudah melihat suami saya berjalan. Saya katakan, percayalah, itu telah terjadi. Dan kami berdoa sebentar dan kami kembali. Nah, saudaraku, ada 3 minggu lagi ipar saya tidak bangun. Maksudnya tidak sadar dari komanya. Tapi dia sudah dipindahkan di ruangan yang ward yang normal. Tapi saya ingin beritahu saudaraku, selepas 3 minggu pertemuan saya dengan kakak saya ini, mungkin beberapa hari saya tidak, karena 3 minggu di dalam koma, dan beberapa hari selepas itu kakak saya beritahu bahwa suaminya sudah mulai bangkit, sudah mulai bangun, sudah mulai sadar. Dan saya pendikan cerita, sekarang suaminya berjalan biasa, normal, sehat. Saudaraku, itu berlaku bertahun-tahun yang lalu. Tapi apapun masalah Anda dan saya mau mengajak Anda untuk melihat seperti Bapa di sorga, seperti apa yang Yesus mau, Roh Kudus mau Anda lihat, yaitu pengharapan yang Anda miliki di dalam Kristus Yesus adalah pengharapan yang pasti. Mengapa firman Tuhan mengatakan percaya, ia telah terjadi, yaitu percaya. Karena Tuhan telah memberikan jaminan, meterai, pengharapan yang kita miliki dimeteraikan oleh Roh Kudus yang ada dalam Anda dan saya. Itulah jaminan yang pasti. Haleluya. Saudaraku, saya percaya Roh Kudus bekerja di hati Anda dan saya pada saat ini. Mari kita mulai mengubah perspektif kita. Mari kita mulai mengatakan ini. Kalau boleh kumpulkan berapa orang yang yang sehati, memiliki pikiran yang sama dalam family Anda, dalam keluarga Anda, sahabat Anda, jamaat Tuhan, duduk bersama dan bersetuju dengan apa yang Anda ingin lihat sesuai dengan janji Bapa terhadap isu dan problem kehidupan Anda, dan menantikan. Malah perkataan menantikan ini sudah tidak tepat. Bersyukur walaupun tidak melihat. Bersyukur bahwa apa yang Anda lihat dan mau lihat terjadi di depan Anda itu sudah berlaku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,